Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Ada euforia di dalam persepak bolaan kita, tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan memuji-muji lalu di mulyonokan, itu juga penanda sinisisme, bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga sehingga terpaksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden hutang luar negeri, karena berhutang dulu dari luar negeri, sehingga dianggap juga pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti meminjam dari luar negeri itu. Kita tahu bahwa di dalam timnas kita itu sebetulnya nasnya itu sedikit sekali itu, yang lebih banyak adalah natnya itu naturalisasi. Antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi, kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini lebih pintar dari abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya, saya bisa komentarin orang. Rocky Gerung sebut naturalisasi pemain timnas Indonesia penipuan. Rocky Gerung sebut naturalisasi pemain timnas Indonesia penipuan. Timnas Indonesia mengawali petualangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil menggembirakan. Hari-hari ini, kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa yang bermain di lapangan itu sebetulnya bukan grup timnas yang kita idealkan sebetulnya. Tak tanggung-tanggung. Rocky Gerung bahkan menilai naturalisasi yang terjadi saat ini adalah bak penipuan. Karena lebih banyak pemain naturalisasi ketimbang nasionalnya. Baru saja Peter F. Gonta senggol paspor pemain naturalisasi, kini Rocky Gerung yang senggol pemain timnas. Naturalisasi itu penipuan. Akibatnya Rocky Gerung pun diserang oleh supporter Indonesia. Ini akibatnya orang dungu yang mendungukan orang. Kalau tidak mengerti bola gak usah sok berkomentar. Jangan bola Anda politikan. Filsafat dungu ya goblok, ujar netizen. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta. Wajar ya, mereka berdua adalah warga negara Indonesia. Jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi, kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas? Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja Pak. Dulu udah ada zamannya Pak. Ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bahdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang Pak? Selain itu proses naturalisasi itu Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara Pak. Contoh ada Perancis, Jepang Pak, Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi Pak. Coba lihat kipernya Pak, kipernya Suzuki yang main di Parma Pak, Zion Suzuki. Lagian Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola Pak? Ngapain Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul teman-teman?
Coba alasannya kenapa kira-kira? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras tuh ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Iya. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam dengan orang bola. Naturalisasi adalah penipuan, ucap seorang Rocky Gerung yang tiba-tiba mengomentari sepak bola Indonesia ya, mengomentari timnas Indonesia. Ada apa? Kenapa ya? Ya, lu biasanya kritik politik Indonesia, kritik Pak Jokowi gitu kan, kritik pemerintahan, sekarang tiba-tiba mengkritik timnas Indonesia ya. Program naturalisasinya dari Pak Erick Thohir dan terutama yang ngegagas itulah Pak Jokowi ya. Mungkin Bung Rocky Gerung ini pengennya bibit-bibit timnas Indonesia yang murni asli Indonesia seperti ya pemain dari tim PON ini ya yang melakukan pukulan terhadap wasit gitu kan sampai KO. Mungkin ya pengennya seperti itu Bung Rocky ini. Tapi ya setelah Bung Rocky Gerung ini mengeluarkan statement seperti itu ya, mengkritik timnas Indonesia ya, gue jadi mikir beliau ini sebenarnya ya asal kontra aja dengan Jokowi ya, asal kontra dengan semua keputusan dan kebaikan yang Pak Jokowi lakukan ya. Berhubung ya timnas Indonesia sedang wanginya sedang bagus-bagusnya, dan di sana ada andil dari Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir ya, Bung Rocky Gerung keluarlah ya sebagai orang yang sok-sokan mengkritik sekarang ya. Dan ya bener ya, asal kontrak dengan Pak Jokowi, udah itulah Rocky Gerung. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Kok pembibitan berhenti? Enggak kok, pembibitan gak berhenti Pak. Bahkan kemarin adik-adik kita timnas U20 berhasil juara AFF loh. Apa itu bukan termasuk upaya pembibitan Pak? Pembibitan emang perlu Pak, dan sudah dilakukan kok. Tapi golnya itu nanti di beberapa tahun yang akan datang. Kalau untuk sekarang kita memang harus memanggil pemain-pemain diaspora kita Pak. Kan lagi mereka juga punya darah Indonesia. Apa salahnya mereka bela timnasnya? Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Iya Pak, upaya seperti itu sudah dilakukan. Tapi golnya itu untuk nanti, untuk beberapa tahun yang akan datang. Lah kalau yang sekarang gimana Pak? Kita gak mau kalah 10-0 lagi loh. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia Pak? Apa salahnya? Misalkan Pak warga negara Indonesia, misalkan ya, menikah dengan orang luar, menetap di sana, kemudian punya anak, kebetulan anak Bapak berbakat di sepak bola, dia main di kompetisi di sana, terus timnas manggil anak Bapak, apa gak boleh Pak? Sebelumnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita.